Halo Tribuners, pernah gak sih kamu tuh ngalamin suatu fenomena di masyarakat kamu di mana kamu tuh dikategorikan dalam suatu kelompok tertentu, tapi sebetulnya kamu itu belum tentu ya masuk di kategori tersebut. Nah, Hakim kasih contoh nih ya. Misalnya yang pertama, kamu pulang malam. Seorang cewek pulang malam pasti di masyarakat itu selalu dipandang hal yang tidak baik, karena pikiran masyarakat itu sudah mengeneralisasikan, sudah mengkotak-kotakan bahwa orang yang pulangnya malam, perempuan yang pulangnya malam itu tidak baik. Perempuan harus pulang misalnya kurang dari jam 10 malam itu misalnya. Nah, yang kedua, biasanya ini aku alamin sendiri sih. Dulu waktu aku SMA itu, karena aku jeblok banget nilai matematika dan hitung-hitungan. Aku adalah salah satu siswa di kelas IPA waktu itu, dan nilaiku tuh jelek banget yang berhubungan sama matematika, fisika, apalagi ya, kimia, biologi masih mending lah ya. Nah, itu tuh jeblok banget. Dan kebanyakan orang mikir, terutama orang tua gitu ya, bahwa anak yang nilai matematikanya bagus, anak yang peringkatnya bagus di kelas, dia adalah orang pintar. Dia adalah orang yang paling pintar di situ. Dan orang-orang lain, siswa-siswa lain itu dianggap belum pintar sebelum dia mendapatkan 10 besar misalnya. Sebelum dia mendapatkan nilai matematika 100 misalnya. Sementara aku dulu nggak kayak gitu nih, Tribuners. Aku tuh dulu sering banget yang namanya remedi matematika. Jadi bahkan aku sampai pernah di 2 besar paling bawah matematikanya. Dan gurunya tuh sampai gedek banget gitu sama gue, karena nilai gue tuh bener-bener jeblok banget matematika. Dan orang-orang itu menganggapnya seperti itu. Padahal siswa atau orang yang tidak melulu mendapatkan 10 besar di kelas, dia belum tentu tidak pintar. Bisa jadi mereka punya satu sisi kepintaran di bidang yang lain, kayak menulis atau bernyanyi di bidang seni, musik, dan lain sebagainya. Nah, dari kedua contoh tadi, ini namanya adalah stereotype atau stereotyping, di mana ada satu kelompok yang mengeneralisasikan sesuatu, sifat tertentu itu dengan orang-orang lain gitu. Dan ternyata stereotyping ini ada keuntungan dan juga ada kelebihannya. Kalau kelebihannya, mungkin kamu bisa merespon sesuatu hal yang ada di hadapanmu itu menjadi lebih cepat gitu loh. Misalnya aja kayak ngelihat orang Jawa, orang Jawa pasti alus-alus ya. Oh, orang Batak suaranya bagus-bagus. Nah, itu kan salah satu bentuk generalisasi yang diberikan sama masyarakat kepada kelompok tertentu. Tapi itu yang positif. Jadi kita ketika melihat orang Batak, lu dari mana? Gue dari Medan. Wah, lu pintar nyanyi dong. Suara lu bagus banget pastinya. Lu dari mana? Gue dari Solo. Pasti lu halus banget ya, bahasanya sopan, ramah. Ini yang positif gitu. Ini positifnya dari stereotyping. Tapi stereotyping ini juga ada sisi negatifnya juga nih guys. Jadi kalau misalnya salah satu di antara kamu itu mengabaikan perbedaan antar orang dengan memikirkan hal-hal yang bersifat generalisasi, dan di situ dikatakan juga dalam sebuah artikel bahwa penggunaan stereotip itu memang mengurangi proses seseorang dalam berpikir saat bertemu dengan orang baru. Salah satu contohnya adalah konflik SARA yang ada di Ambon, yang ada di Sambas, Poso zaman-zaman dulu. Dan konflik tersebut memang dipengaruhi oleh stereotyping yang berujung pada diskriminasi nih guys. Tahu gak sih diskriminasi itu apa? Jadi diskriminasi itu ya udah tahu kan pasti kebanyakan dari kalian, bahwa diskriminasi itu emang sebuah perbedaan, membeda-bedakan satu orang dengan orang yang lainnya atau kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dalam hal ini, diskriminasi ini merupakan sebuah hasil akhir dari stereotyping. Jadi, stereotype ini adalah salah satu penyebab adanya diskriminasi. Kalau misalnya di lingkungan kamu itu masih banyak banget stereotyping, budaya-budaya stereotyping, budaya-budaya yang mengeneralisasikan satu sama lain, ya kayak tadi misalnya siswa yang pintar itu harus peringkat 10 besar. Matematikanya harus bagus. Perempuan yang baik itu pulangnya kurang dari jam 8 malam. Nah, itu salah satu contoh dari stereotyping. Nah, kalau misalnya stereotyping ini itu terus berkembang, maka akan menimbulkan diskriminasi. Bisa kita lihat kan kalau kita di kelas misalnya diambilnya orang-orang yang pinter-pinter 10 besar rankingnya. Di atas itu selebihnya nggak diambil untuk lomba-lomba yang bisa membanggakan nama sekolah. Itu salah satu hal yang menyebabkan
stereotyping ini bisa jadi diskriminasi. Barangkali orang yang ada di kelas yang peringkatnya tuh di atas 10 besar, di luar 10 besar, dia punya kekuatan untuk satu bidang tertentu gitu. Misalnya aja seni atau musik. Dia bisa juara seni, juara bernyanyi di tingkat nasional, sementara temennya yang 10 besar tidak bisa. Nah, ini salah satu hal yang bisa menimbulkan diskriminasi karena adanya stereotyping yang sangat membudaya dalam masyarakat kita. Ternyata dari stereotyping itu tidak menimbulkan diskriminasi aja, tetapi juga menimbulkan prasangka. Nah, di sini aku pengen ngejelasin kepada kalian terkait munculnya diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Itu memang benar. Kalau yang pertama itu disebabkan oleh prasangka. Jadi prasangka ini merupakan sebuah perasaan negatif terhadap seseorang atau kelompok semata-mata berdasarkan pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Jadi ada satu kelompok yang pengen melakukan penyerangan dan dia berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang memang benar-benar dihalangin gitu loh. Apalagi penyerangan itu terhalang oleh kelompok lain. Jadi ada agresi, di situ ada yang dialihkan dan juga mengkambing hitamkan kelompok lain. Ini adalah prasangka. Nanti kita bakal bahas contohnya itu satu paket setelah kita bahas stereotype ini nanti ya. Dan stereotype itu tadi udah aku bilang itu merupakan salah satu citra dari suatu kelompok atau suatu ras, suatu budaya yang memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Kayak aku bilang tadi, orang Jawa itu dibilang digeneralisasikan oleh masyarakat itu orangnya halus, sopan, ramah. Karena ini benar-benar terjadi gitu loh. Kalau teman-teman aku yang dari luar kota, teman-teman aku yang dari luar Solo lah ya, karena aku tinggalnya di Solo, dia selalu ngerasa kalau orang-orang Solo itu ramah, orang Jogja itu ramah, sopan juga. Nah, ini salah satu contohnya. Dari dua hal, prasangka dan stereotype ini tadi, itu nanti bakal menimbulkan diskriminasi. Jadi perlu diketahui kepada teman-teman semuanya yang mungkin masih mengeneralisasikan juga, kita kayaknya bisa membuka pikiran kita lebih lebar lagi deh. Kalau generalisasi atau mengkategorikan sesuatu itu memiliki satu dampak yang baik, itu ada, tapi lebih banyak dampak buruknya gitu. Bahkan sekarang di era digitalisasi dengan majunya teknologi di negara kita, itu banyak banget berita-berita, banyak banget hal-hal yang gampang banget tersentil untuk memecah belah bangsa. Dan itu buat aku pribadi kayaknya kita harus lebih open minded lagi ketika kita lagi dapat suatu berita, kita lagi dapat satu kabar tertentu gitu. Jadi nggak harus langsung percaya gitu. Ini penting banget gitu ya. Apalagi kita sebagai anak muda Tribuners harus banget membudayakan stereotyping yang jelek-jelek. Pun misalnya sudah terlanjur dalam masyarakat kita, itu ya kita harus bisa pelan-pelan untuk melepaskannya. Karena ini aku bener-bener ngerasain banget kalau misalnya banyak teman-teman aku itu cowok-cowok gitu ya, mereka pintar masak. Orang atau laki-laki yang pandai memasak, laki-laki yang pandai merias atau di bidang tata busana, mereka dianggap tidak maskulin loh. Mereka dianggap tidak gentle loh. Mereka justru dianggap lebih feminim. Padahal kan nggak semuanya seperti itu. Itu namanya mengeneralisasikan. Karena emang dalam kenyataannya banyak banget masyarakat di sekitar kita itu perempuan yang bekerja di bidang fashion, bekerja di bidang make up artist, di bidang masak-masak atau koki perkokian, tata boga. Itu kebanyakan emang perempuan dan itu emang melekat banget dengan gender perempuan. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kita harus bisa merubah stereotip ini menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kamu bisa ngambil sedikit manfaat dari podcast kali ini. Emang agak berat ya. Mungkin lain kali kita bakal bahas satu-satu dan biar lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Karena waktunya udah habis ya. Aki mau ngingetin buat kamu, jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Style di Tribun News Podcast. Kamu bisa pantengin di Spotify dan juga YouTube tribunnews.com. Oke, mungkin ini aja yang bisa Hakim sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.